Ya, belum dibuka. Ya, belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ulangi lagi. Hah? Ulangi lagi. Udah. Siap belum? Siap belum? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait diskusi yang telah kami lakukan mengenai analisis kinerja saham industri pertambangan di Indonesia periode 2025. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pasar modal yang diampu oleh dosen Pak Wilman San Marino. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Nina Ramadhani sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Kemudian di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Mas Pupa, kemudian ada Fania Sri Gustiara, kemudian ada Revita Apriliani, kemudian ada Firna Amelia Pratiwi, dan yang terakhir ada Rika Mulyani. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Pupa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Sektor pertambangan merupakan penopang ekonomi Indonesia lewat pajak, terutama berkat cadangan batu bara dan nikel. Saham-sahamnya sangat sensitif terhadap harga komoditas global sehingga volatil. Kinerjanya juga dipengaruhi faktor makro seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga, serta regulasi pemerintah termasuk Undang-Undang Minerba, hilirisasi, dan tuntunan ESG. Transisi energi menekan prospek batu bara namun meningkatkan permintaan nikel dan mineral kritis. Karena itu, analisis saham tambang harus mempertimbangkan dinamika komoditas, kondisi ekonomi, regulasi, dan aspek keberlanjutan secara terpadu. Next. Selanjutnya ada konsep saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan publik yang memberi hak asasi aset, laba, dividen, dan suara di RUPS. Menurut Tendelian 2017, saham memberikan potensi keuntungan namun termasuk aset berisiko karena harganya mudah berfluktuasi bagi perusahaan saham. Saham menjadi sumber pendanaan melalui IPO, yaitu penjualan sebagian kepemilikan kepada publik untuk memperoleh modal ekspansi. Karena itu, pasar saham berfungsi menghubungkan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor. Next.
Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Saham memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan hak pemilik, prioritas, dividen, tingkat risiko, dan karakter pergerakannya di pasar. Pemahaman terhadap jenis-jenis saham penting bagi investor untuk menilai risiko dan menentukan strategi investasi yang tepat. Saham terdiri dari beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan hak dan karakteristiknya, yaitu yang pertama ada saham biasa, common stock, yaitu yang pertama itu memberikan hak suara dalam RUPS, berhak menerima dividen tidak tetap, risiko lebih tinggi karena klaim aset berada di urutan terakhir saat likuidasi. Yang kedua ada saham preference stock, yaitu memiliki prioritas dividen dibandingkan saham biasa. Dividen bersifat tetap seperti kupon obligasi, hak klaim aset lebih tinggi daripada pemegang saham biasa. Yang ketiga ada saham blue chip, berasal dari perusahaan besar, mapan, dan stabil, memiliki kinerja keuangan kuat, serta konsisten membagikan dividen. Risiko relatif rendah dibandingkan perusahaan kecil. Terakhir ada saham kritikal atau defensif. Kritikal sangat dipengaruhi siklus ekonomi, contohnya saham pertambangan. Sedangkan defisit cenderung stabil meski ekonomi melemah, seperti makanan, kesehatan, utilitas. Next. Risiko dan tekstur saham. Yang pertama, ada keuntungan modal. Keuntungan modal yang dikenal sebagai capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Ketika saham dijual pada harga yang melebihi harga beli, investor akan memperoleh keuntungan modal. Dalam konteks investasi, capital gain menjadi salah satu sumber pengembalian terbesar bagi investor, terutama bagi mereka yang mengadopsi strategi pertumbuhan investasi. Pada sektor perusahaan tambang, potensi capital gain cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lebih stabil, seperti perbankan atau barang konsumsi. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga saham tambang yang sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas global. Selanjutnya ada dividen. Dividen merupakan proporsi laba perusahaan yang dialokasikan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Dalam konteks perusahaan pertambangan, dividen menjadi salah satu bentuk imbal balik yang sangat menarik bagi investor. Mengingat perusahaan tambang umumnya memiliki kemampuan untuk membagikan dividen dalam jumlah yang signifikan, terutama pada saat harga komoditas global mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis terhadap fundamental perusahaan dan kinerja keuangannya, dapat dijelaskan bahwa perusahaan tambang cenderung mengalami siklus profitabilitas yang kuat ketika harga komoditas meningkat, sehingga mereka seringkali menerapkan kebijakan dividen yang tinggi dengan itu risiko pembayaran dividen yang tinggi. Next. Selanjutnya, risiko saham. Risiko saham adalah kemungkinan terjadinya penurunan nilai investasi akibat perubahan kondisi pasar, ekonomi maupun faktor internal perusahaan. Dalam sektor pertambangan, tingkat risiko cenderung lebih tinggi karena harga saham sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, perusahaan kebijakan pemerintah, serta dinamika ekonomi internasional.
Risiko saham memiliki berbagai aspek, antara lain yang pertama ada risiko pasar, yaitu harga saham berubah karena kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, dan sentimen investor. Yang kedua ada risiko suku bunga, yaitu kenaikan suku bunga meningkat biaya modal dan menekan kinerja perusahaan. Ketiga ada risiko nilai tukar, yaitu perubahan kurs nilai dolar mengalami pendapatan dan nilai operasional. Ketiga, ada risiko komoditas, yaitu fluktuasi harga batu bara, nikel, emas, dan komoditas lain memengaruhi pendapatan perusahaan tambang. Yang terakhir ada risiko operasional perusahaan, yaitu gangguan produksi, kecelakaan tambang, dan biaya operasional yang tinggi dalam mengurangi profit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Pupa. Untuk selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Fania. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini ada mekanisme perdagangan saham. Perdagangan saham terjadi melalui interaksi penawaran dan permintaan di pasar modal, sehingga harga saham mencerminkan informasi ekspektasi, risiko, dan kondisi fundamental perusahaan. Jurnal Risiko dan Return Saham, pembuktian teori Markowitz, menjelaskan bahwa investor bertransaksi untuk mengoptimalkan return sambil minimalkan risiko. Di BI, transaksi dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik yang mencocokkan harga beli dan jual secara cepat dan transparan. Harga saham berubah mengikuti informasi baru, laporan keuangan, kebijakan pemerintah, fluktuasi komoditas, dan sentimen global. Menurut jurnal CAPM, harga saham juga dipengaruhi risiko sistematis seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global. Selain itu, faktor fundamental perusahaan laba, nilai buku, dan struktur modal mempengaruhi minat dan keputusan investor. Dengan demikian, mekanisme perdagangan saham merupakan proses kompleks yang dipengaruhi faktor fundamental, risiko pasar, serta respon investor terhadap informasi. Next. Selanjutnya ada karakteristik saham di pertambangan. Saham perusahaan pertambangan memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sektor lain. Nilai sahamnya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara, nikel, emas, dan mineral lainnya. Ketika harga komoditas meningkat, pendapatan dan laba perusahaan tambang ikut naik sehingga harga sahamnya turut menguat. Sebaliknya, ketika harga komoditas turun, kinerja keuangan melemah dan harga saham cenderung ikut menurun. Karena itu, saham pertambangan bersifat siklikal. Selain itu, saham sektor tambang cenderung lebih fluktuatif karena dipengaruhi banyak faktor eksternal, seperti perubahan regulasi pemerintah, aturan lingkungan, kondisi geopolitik, cuaca ekstrim, serta tingginya biaya operasional. Perusahaan tambang biasa juga memiliki tingkat utang lebih besar untuk membiayai eksplorasi dan ekspansi, sehingga rentan terhadap risiko keuangan, terutama saat harga komoditas merosot berkepanjangan. Next. Kemudian ada faktor fundamental dalam penilaian saham. Yang pertama, faktor fundamental sangat menentukan nilai wajar dan prospek saham termasuk pada sektor pertambangan. Yang kedua, variabel penting, laba bersih nilai buku per saham atau BPPS, ROE, ROA, dan DER memengaruhi persepsi investor terhadap kinerja dan kesehatan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan tambang dengan profitabilitas tinggi dan arus kas kuat cenderung mendapatkan respon pasar positif dan kenaikan harga saham.
Yang keempat, struktur modal sangat krusial karena sektor tambang membutuhkan modal besar. Yang kelima, DER terlalu tinggi, risiko finansial meningkat terutama saat harga komoditas turun. Kemudian struktur modal yang lebih seimbang membuat perusahaan lebih stabil menghadapi fluktuasi global. Berdasarkan jurnal CAVM, harga saham juga dipengaruhi oleh risiko sistematis atau beta. Kemudian beta tinggi, yaitu saham sangat sensitif terhadap pasar dan harga komoditas. Kemudian ada investor menggunakan CAVM untuk menghitung expected return dan menilai apakah saham overvalue atau overvalued. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan faktor fundamental dan risiko pasar saling berinteraksi dalam menentukan harga saham perusahaan pertambangan. Next. Kemudian ada teori pasar modal. Pada pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian modern karena menyediakan mekanisme untuk menghimpun dana bagi perusahaan sekaligus berfungsi sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Teori pasar modal yang pertama yaitu ada teori Efficient Market Hypothesis EMH Fama 1970. Teori pasar modal modern melalui hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa harga saham perusahaan tambang akan bergerak sesuai informasi pasar, terutama fluktuasi harga komoditas global sehingga kenaikan harga komoditas mendorong harga saham naik dan penurunannya memicu aksi jual investor. Kemudian yang kedua ada teori capital asset pricing model CAVM 1964. Selain EMH, CAVM menjelaskan bahwa return saham ditentukan oleh risiko sistematis melalui beta dan karena perusahaan pertambangan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas, nilai beta mereka cenderung tinggi sehingga menawarkan potensi return pasar besar namun dengan risiko kerugian yang sama tingginya. Kemudian yang ketiga ada teori signaling pada tahun 1973. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memberi sinyal kepada pasar melalui berbagai pengumuman dan pada sektor pertambangan sinyal seperti penemuan cadangan baru, pembangunan smelter, kontrak jangka panjang, atau peningkatan produksi biasanya dipandang positif oleh investor sehingga dapat mendorong kenaikan harga saham. Kemudian yang keempat ada teori portofolio modern Markowitz 1952. Teori ini menegaskan bahwa diversifikasi dapat menurunkan risiko, namun dalam sektor pertambangan efektivitasnya terbatas karena saham-sahamnya cenderung bergerak searah mengikuti harga komoditas, sehingga investor perlu memasukkan sektor lain dalam portofolio untuk mengurangi risiko akibat volatilitas komoditas. Next. Kemudian ada industri pertambangan di Indonesia. Industri pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyedia sumber daya mineral penting dan kontributor signifikan terhadap penerimaan negara. Namun sektor ini sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global serta regulasi pemerintah, sehingga menjadikannya industri yang sensitif terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan. Di sini ada peran, karakteristik, dan ketergantungan industri pertambangan. Industri pertambangan merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui pajak, royalti, PNBP, dan dividen BUMN, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi karena kekayaan sumber daya seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan bauksit. Namun kinerjanya sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global sehingga bersifat siklis, di mana pendapatan perusahaan dapat melonjak saat harga komoditas meningkat dan menurun drastis ketika harga melemah. Kemudian ada regulasi pemerintah dan tantangan tata kelola. Regulasi pertambangan melalui UU Minerba dan kebijakan hilirisasi membentuk tata kelola serta tambang yang menuntut kepatuhan terhadap perizinan, lingkungan, dan keberlanjutan, sehingga memengaruhi
persepsi risiko investor serta berdampak pada harga saham perusahaan pertambangan. Kemudian yang terakhir ada tantangan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan dalam industri pertambangan. Industri pertambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial jika tidak dikelola secara bertanggung jawab, sehingga pengawasan yang kuat dan praktik pertambangan berkelanjutan menjadi sangat penting. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fania. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Revita, kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian di sini ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi pemerintah sangat menentukan arah dan kinerja industri pertambangan karena memengaruhi operasional, biaya, risiko, serta respon pasar modal terhadap saham perusahaan tambang. Kebijakan seperti UU Minerbal, hilirisasi, larangan ekspor, dan aturan lingkungan dapat meningkatkan biaya atau menciptakan peluang, sehingga memengaruhi persepsi risiko dan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi menjadi penting bagi investor karena kebijakan pemerintah merupakan bagian dari risiko sistematis yang membentuk expected return dalam kerangka CAPM. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi harga saham pertambangan. Harga saham perusahaan pertambangan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja keuangan ROA, ROE, EPS, PER, dan DER, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan aset, profitabilitas, serta risiko keuangan perusahaan. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, kondisi makroekonomi, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah turut menentukan arah pergerakan harga saham. Dinamika ini membuat sektor pertambangan sangat sensitif terhadap perubahan global maupun domestik, sehingga investor perlu memahami interaksi berbagai variabel tersebut. Faktor lain seperti persaingan industri, adopsi teknologi, sentimen pasar, serta arus modal internasional juga memberikan pengaruh signifikan terhadap valuasi saham pertambangan. Selain itu, isu keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar lingkungan semakin menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam menilai risiko perusahaan. Dengan memahami keseluruhan faktor tersebut, investor dapat melakukan analisis yang lebih akurat terhadap prospek pertumbuhan saham pertambangan di Indonesia. Next. Kemudian ada gambaran umum perusahaan tambang di Indonesia. Berbagai perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa struktur industri pertambangan Indonesia semakin beragam dan saling melengkapi dalam menghadapi dinamika pasar global. Keberagaman ini juga mencerminkan peran masing-masing perusahaan dalam mendukung rantai pasok nasional, mulai dari menyediakan energi, logistik, bahan baku industri, sehingga pengolahan mineral strategis. Dengan memiliki fokus bisnis yang berbeda, setiap perusahaan dapat berkontribusi pada ketahanan industri pertambangan secara keseluruhan, terutama di tengah perubahan regulasi, tuntunan keberlanjutan, dan kebutuhan hilirisasi. Selain itu, variasi strategi yang diterapkan perusahaan mulai dari integrasi bisnis, efisiensi operasional, pengembangan infrastruktur, hingga inovasi produk menjadi faktor penting yang menentukan daya saing mereka di pasar internasional. Pendekatan yang beragam tersebut membuat sektor pertambangan lebih adaptif dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas dan perubahan permintaan global, khususnya terkait transisi energi dan kebutuhan mineral kritis. Dengan demikian, keempat perusahaan tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan industri pertambangan Indonesia saat ini, tetapi juga arah transformasi menuju sektor yang lebih modern, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi. Next. Kemudian ada Adaro Energy atau ADRO. Adro Energi sedang melakukan diversifikasi dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara ternal dan mengembangkan proyek hilir aluminium melalui Adro Minerals di Kalimantan Utara.
Proyek ini mendukung kebutuhan energi terbarukan dan kendaraan listrik, sekaligus memperkuat ketahanan bisnis Adaro di tengah tekanan global terhadap industri batubara. Kemudian ada PT Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur (Tbk) atau BP adalah perusahaan infrastruktur pertambangan yang menyediakan layanan logistik batubara sekaligus mengelola konsesi tambang sendiri, sehingga menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam. Setelah mengakuisisi Nusantara Mining Limited pada 2023 dan memperoleh fasilitas kredit baru, perusahaan memperkuat ekspansi dan operasionalnya. Meskipun sahamnya sempat masuk daftar UMA, BV tetap menunjukkan potensi sebagai perusahaan yang adaptif dalam menghadapi dinamika industri pertambangan. Kemudian ada PT Sarana Sentral Bajatama. PT Sarana Sentral Bajatama merupakan perusahaan midstream baja yang memproduksi baja galvanis, baja berlapis aluminium, seng, dan baja berlapis cat untuk berbagai kebutuhan industri dan konstruksi. Melalui produk seperti BJLS, Sarana Lume, dan Sarana Color, perusahaan menghadirkan alternatif baja berkualitas tinggi yang mampu menekan ketergantungan pada impor. Dengan sejarah ekspansi fasilitas produksi serta perolehan sertifikat SNI dan ISO, Baja mengokohkan perannya sebagai produsen baja bernilai tambah yang penting dalam rantai pasok nasional. Kemudian yang terakhir ada Aneka Tambang atau Antam. Antam sebagai bagian dari Main ID tetap menjadi pemain kunci industri mineral Indonesia melalui portofolio nikel, emas, dan bauksit serta fokus kuat pada hilirisasi dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Next. Kemudian ada analisis harga komoditas, dan di sini juga ada tabel perkembangan harga komoditas global pada tahun 2010 sampai 2025. Harga komoditas global memegang peran kunci dalam menggerakkan sektor pertambangan Indonesia karena sebagian besar hasil tambang seperti batu bara, nikel, tembaga, dan bauksit ditujukan untuk pasar ekspor yang mengikuti mekanisme harga internasional. Setiap kenaikan atau penurunan harga dunia akan langsung memengaruhi pendapatan perusahaan tambang, kebijakan ekspor pemerintah, penerimaan negara, serta pergerakan pasar modal, terutama indeks saham sektor energi dan pertambangan. Dengan demikian, fluktuasi harga global menjadi faktor utama yang menentukan stabilitas dan prospek industri pertambangan nasional. Tabel di atas menampilkan data historis harga batu bara dan nikel global untuk periode 2010 hingga 2025 yang bersumber dari seri data resmi Dana Moneter Internasional atau IMF melalui basis data FRED, Bank Federal Reserve St. Louis. Harga komoditas yang ditampilkan adalah harga referensi internasional yang umum digunakan dalam perdagangan global. Pemilihan harga global dalam studi ini didasarkan pada karakteristik industri pertambangan di Indonesia, yang sangat bergantung pada dinamika pasar internasional, di mana sebagian besar produksi batu bara dan nikel diperdagangkan di pasar ekspor. Perubahan harga yang tercantum dalam tabel mencerminkan pola siklus komoditas yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi global, perkembangan geopolitik, dinamika permintaan industri, dan transformasi struktur energi global. Next. Kemudian ada analisis dampak terhadap industri pertambangan Indonesia. Fluktuasi harga batu bara dan nikel sejak tahun 2010 hingga tahun 2025 sangat mempengaruhi industri pertambangan Indonesia karena pendapatan perusahaan bergantung pada harga global. Saat harga batu bara turun pada tahun 2013 sampai 2019, kinerja perusahaan melemah dan banyak yang melakukan efisiensi. Sebaliknya, lonjakan harga pada tahun 2021 sampai 2022 meningkatkan pendapatan perusahaan dan memperkuat pasar keuangan nasional. Untuk nikel,
Kenaikan harga pada tahun 2021 sampai 2022 mendorong pertumbuhan industri hilirisasi, tetapi penurunan harga setelah 2022-2023 menimbulkan tantangan baru akibat kelebihan pasokan dan perubahan teknologi baterai. Secara keseluruhan, perubahan harga global sangat menentukan kesehatan sektor pertambangan, arah kebijakan, serta posisi Indonesia dalam pasar mineral strategis dunia. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih kepada Revita yang telah menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan kepada penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Firna. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai next, Nina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja fundamental perusahaan. Yang pertama ada EPS, Earning Per Share. Adro tidak hanya mencetak laba, tetapi berhasil mempertahankan tren kenaikan yang konsisten di setiap kuartal, mulai dari 42,69 di Q1 naik ke 55,18 di Q2 hingga menembus 70,55 di Q3. Konsistensi ini bermuara pada angka disetahunkan anualis sebesar 224,56 yang memberikan sinyal kuat akan stabilitas arus kas dan efisiensi operasional perusahaan. Sementara itu, Antam Aneka Tambang menghadirkan narasi yang sedikit berbeda, meskipun secara nominal Antam adalah pencetak laba terbesar dengan EPS disetahunkan mencapai 331,50. Investor perlu mewaspadai volatilitas yang terjadi di paruh kedua tahun tersebut. Penurunan tajam laba di Q3 menjadi 53,19 merupakan hampir separuh dari capaian gemilang Q2 sebesar 106,75 dan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan margin keuntungannya. Apakah hal tersebut disebabkan oleh koreksi harga komoditas atau faktor operasional lainnya? Next. Kemudian, di sisi lain, BP, Astrindo Nusantara, dan Baja Sarana Sentral Bajatama sedang menghadapi tekanan finansial yang berat. Kinerja BP terlihat rapuh, keuntungan tipis di Q1 dan Q3
tergerus habis oleh kerugian di Q2, sehingga menyeret estimasi akhir tahunnya ke zona merah dengan EPS minus 1,90. Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami oleh Baja yang tampaknya kesulitan keluar dari jerat kerugian operasional dengan rapor merah dominan di hampir seluruh kuartal. Baja diproyeksikan mencatat kerugian tahunan terbesar di antara kelompok ini, yakni sebesar minus 19,16. Secara teoritis, kondisi EPS negatif pada BP dan Baja ini menempatkan keduanya pada risiko investasi yang tinggi dibandingkan Adro yang menawarkan pertumbuhan stabil. Next. Yang kedua ada Price Earning Ratio. Adro atau Adaro Energy menonjol sebagai emiten dengan valuasi paling menarik alias under value diperdagangkan pada per TTM trailing 12 months sebesar 6,60 kali. Angka ini berada cukup jauh di bawah median pasar IHSG PE rasio yang tercatat sebesar 8,72 kali, mengindikasikan bahwa harga saham Adro saat ini tergolong murah relatif terhadap potensi labanya, sehingga menjadi pilihan utama bagi value investor. Sementara itu, Antam Aneka Tambang berada pada rentang harga wajar fair value dengan per TTM 9,68 kali. Meskipun sedikit di atas rata-rata industri, valuasi ini masih dianggap nasional dan mencerminkan optimisme pasar terhadap kinerja operasionalnya. Next. Kemudian sebaliknya, kondisi yang sangat kontras dan mengkhawatirkan terlihat pada BP dan Baja yang menampilkan valuasi negatif sebagai sinyal bahaya bagi investor. BP mencatatkan per TTM sebesar minus 146,86 kali, sedangkan Baja mencatatkan per TTM negatif minus 5,59 kali. Nilai PER negatif ini secara harfiah mengonfirmasi bahwa kedua perusahaan tersebut tidak menghasilkan laba bersih, sedang merugi dalam periode berjalan. Dalam perspektif manajemen risiko, saham dengan PER negatif dikategorikan sebagai aset spekulatif beresiko tinggi yang sebaiknya dihindari oleh investor pemula, karena ketiadaan profitabilitas membuat harga sahamnya tidak memiliki landasan fundamental yang kuat untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Next. Yang ketiga ada PBV, Price to Book Value. Adaro Energy, dan BP Astrindo Nusantara teridentifikasi sebagai saham yang diperdagangkan di bawah nilai bukunya, masing-masing dengan PBV sebesar 0,69 kali dan 0,76 kali. Namun perlu dianalisis lebih dalam kembali dengan harga murah tersebut. Apakah tujuannya untuk menarik minat investor saja atau mencerminkan juga terkait ada masalah fundamental perusahaan tersebut? Di sisi lain, PBV lebih tinggi diraih oleh Antam Aneka Tambang dengan PBV sebesar 2,12 kali. 2 kali nilai buku ini dianggap wajar dan sehat untuk perusahaan tambang strategis yang dimiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, menandakan kepercayaan pasar terhadap kualitas asetnya. Namun disusul oleh Baja, saran sentral Bajatama yang memiliki PBV ekstrim sebesar 10,15 kali. Hal ini tidak selalu menandakan pertumbuhan yang lebih baik di masa depan, tetapi bisa juga berarti saham over value. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firna. Untuk selanjutnya penyampaian pemateri akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis kinerja fundamental perusahaan yang keempat, yaitu DER atau Debt to Equity Ratio.
di mana kelompok pertama yang diwakili oleh ANTM, Aneka Tambang, dan Adaro Energi, menunjukkan postur keuangan yang solid, di mana hal ini dikonfirmasi oleh nilai debt to equity ratio atau DER yang sangat rendah, masing-masing sebesar 0,02 dan 0,16. Stabilitas keuangan kedua emiten tersebut semakin diperkuat oleh kemampuan mencetak laba operasional yang jauh melampaui beban keuangannya, sebagaimana tercermin pada interest coverage ratio yang tinggi, yakni 54,90 untuk ANTM dan 18,61 untuk ADRO. Indikator-indikator ini mengimplikasikan bahwa kedua perusahaan memiliki risiko gagal bayar atau default risk yang minimal serta fleksibilitas keuangan yang tinggi untuk mendanai ekspansi jangka panjang. Sedangkan perusahaan lainnya, yaitu yang terdiri dari BP, Asterindo Nusantara, dan Baja Sarana Sentral Bajatama, mengindikasikan adanya eksposur risiko keuangan atau financial distress risk yang signifikan. Struktur modal kedua emiten ini didominasi oleh utang yang cukup agresif, ditandai dengan DER yang melampaui angka 1, yaitu 1,53 pada BP, dan mencapai tingkat ekstrim 2,47 pada Baja. Kerentanan finansial ini diperburuk oleh inefisiensi operasional dalam menutupi biaya pinjaman, di mana rasio interest coverage keduanya berada di bawah ambang batas aman, yaitu kurang dari 1. Masing-masing sebesar 0,69, kemudian untuk selanjutnya ada di angka 0,61. Secara teoritis, kondisi ini di mana laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT tidak mampu menutupi beban bunga mengindikasikan adanya tekanan likuiditas serius yang memerlukan restrukturisasi utang atau perbaikan kinerja operasional segera untuk menghindari risiko insolvensi. Untuk selanjutnya, di sini ada analisis kinerja fundamental perusahaan dengan indikator ROE atau Return on Equity, di mana kinerja pengambilan ekuitas atau ROE paling unggul ditunjukkan oleh ANTM dengan mencatatkan angka impresif sebesar 21,94%. Angka ini mengindikasikan bahwa manajemen ANTM sangat efisien dalam mengelola modal pemegang saham, di mana setiap 100 perak modal mampu menghasilkan keuntungan sekitar 21,9 perak dalam periode 12 bulan terakhir atau dalam kurung TTM. Di sisi lain, Adro juga menunjukkan kinerja yang positif dan cukup stabil dengan ROI sebesar 10,46%, yang mencerminkan kemampuan perusahaan mencetak keuntungan yang wajar dan moderat, menempatkannya di posisi yang aman secara profitabilitas. Terus selanjutnya yaitu pada perusahaan BP mencatat ROI yang sangat tipis di angka 0,52%, yang berarti meskipun perusahaan mencatat laba, nilainya sangat kecil dibandingkan dengan modal yang ditanamkan, sehingga produktivitas asetnya tergolong rendah. Kondisi yang paling memprihatinkan terlihat pada perusahaan Baja yang memiliki ROI negatif sangat besar mencapai minus 181,66%. Angka negatif yang ekstrim ini menjadi sinyal peringatan kuat yang menandakan perusahaan sedang mengalami kerugian bersih signifikan atau ekuitasnya telah tergerus habis, menunjukkan resiko fundamental yang tinggi bagi investor. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu terkait analisis kinerja teknikal perusahaan. Di mana yang pertama di sini ada PT Alam Tri Research Indonesia Tbk atau ADRO, atau ada informasi terkait PT ini mengalami perubahan nama, di mana awalnya itu namanya Adaro Energi Indonesia. Namun setelah pada tahun 2024, pada tanggal 18 November, namanya diganti menjadi PT Alam Tri Research Indonesia Tbk. Namun masih tetap sama dengan simbol ADRO.
Berdasarkan garis pergerakan yang terlampir pada gambar, harga saham ADRO ini memperlihatkan pola volatilitas yang cukup tinggi dan tidak menentu atau sideways. Pada fase awal, sekitar bulan Maret hingga April, saham ini mengalami tekanan jual yang cukup dalam atau downtrend, namun berhasil melakukan perbaikan arah atau rebound yang signifikan pada periode Mei hingga Juni, di mana harga melonjak mencapai titik tertingginya dalam kurun waktu tersebut. Namun, pasca pencapaian puncak di bulan Juni, dinamika harga mulai menunjukkan pelemahan tren dengan terbentuknya pola lower high atau puncak yang semakin merendah. Setiap kali harga mencoba bangkit seperti yang terlihat pada bulan Agustus dan November, kenaikan tersebut tertahan di level yang lebih rendah dibandingkan puncak sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan pembeli atau bulls semakin terbatas. Setiap kali harga naik, tekanan jual atau aksi ambil untung profit taking datang lebih cepat, sehingga harga kesulitan untuk menembus batas atas resisten sebelumnya. Memasuki akhir periode pengamatan 2025, yaitu bulan November hingga awal Desember, saham ini sempat mencatat rally jangka pendek dari titik terendahnya di bulan Oktober. Sayangnya, momentum positif tersebut tampak kembali tertahan menjelang akhir grafik, di mana harga terlihat sedang mengalami koreksi atau penurunan kembali. Secara keseluruhan, titik tertinggi yang pernah dialami yaitu berada pada harga 2.430 yang terjadi pada bulan Mei 2025 dan fase penurunan terbawah menyentuh harga 1.600 pada bulan April 2025. Pergerakan harga ini mencerminkan keraguan pasar di mana saham sedang berada pada fase konsolidasi dan mencari pijakan harga baru setelah gagal mempertahankan momentum kenaikannya. Kemudian harga mulai bergerak naik perlahan dan dari dasar dan saat ini pertanggal 2 Desember 2025 harga berada di level 1.845. Posisi ini menunjukkan saham sedang berusaha keluar dari tekanan bearish, namun masih menghadapi resistensi di area 1.900 sampai 2.000-an. Untuk penyampaian dari saya, sekian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada Rika, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja teknikal perusahaan. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk BV. Gambar mengenai grafik trending saham BP dari platform Stockbit, dinamika pasar memperlihatkan transisi tren yang signifikan sepanjang periode. Pada awal periode, Maret hingga Mei, harga bergerak cukup fluktuatif namun terbatas dalam rentang rendah, yaitu 72 Rp72 sampai di 84. Memasuki pertengahan tahun, Juni hingga Agustus, mulai terbentuk tren kenaikan gelombang pertama yang membawa harga menyentuh level di 96. Namun, kenaikan ini tidak bertahan lama karena harga kembali jatuh atau retrace ke area dasar ke 80 pada bulan September. Next. Di sini ada analisis kinerja teknikal perusahaan. Fase paling menarik terjadi pada Oktober 2025, di mana terjadi lonjakan harga yang sangat tajam atau spike. Dalam waktu singkat, harga meleset dari 80 hingga menembus ke level 100 ribuan. Namun, sifat pergerakan ini sangat spekulatif setelah mencapai puncak tersebut, yaitu terjadi aksi jual masif yang menyebabkan harga kembali anjlok drastis, yaitu deep correction ke area 84-88 pada bulan November. Namun, grafik menunjukkan adanya pemulihan bentuk V-shape recovery yang kuat menjelang akhir tahun. Setelah jatuh di bulan November, pembelian kembali masuk dengan agresif
Saat ini per tanggal 2 Desember 2025, harga setelah berhasil rebound signifikan ke level 107. Posisi ini sangat dekat dengan resistensi tertinggi sebelumnya, menandakan momentum beli yang sangat kuat saat ini. Meskipun risiko volatilitas tetap tinggi. Next. Selanjutnya ada PT Sarana Sentral Bajatama Tbk atau Baja. Bisa dilihat ada tabel di sebelah kiri. Pergerakan harga saham Baja menunjukkan pola tren naik atau uptrend bertahap yang disertai dengan volatilitas cukup tinggi. Pada fase awal, yaitu bulan Maret hingga pertengahan Mei 2025, saham ini cenderung bergerak sideways di area bawah bottoming pada kisaran harga 80 hingga 100, mencerminkan fase akumulasi sepi peminat. Namun, memasuki akhir Mei hingga awal Juni, terjadi lonjakan harga yang sangat agresif atau breakout dengan bentuk candle yang panjang, menandakan masuknya volume pembelian besar yang mendorong harga naik drastis meninggalkan level psikologis dengan 100 menuju ke area 140. Next. Setelah lonjakan pertama tersebut, periode Juni hingga September menjadi fase konsolidasi yang cukup choppy, naik dan turunnya tajam. Harga bergerak fluktuatif dalam rentang 120 hingga ke 150, di mana pasar berusaha mencari keseimbangan harga baru setelah kenaikan sebelumnya. Tren bullish penguatan kembali terkonfirmasi secara kuat mulai bulan Oktober, di mana harga berhasil menembus resistensi sebelumnya dan mendaki hingga mencapai puncak tertinggi di tahunan di kisaran 200 pada bulan November. Saat ini, per tanggal 2 Desember 2025, harga saham Baja berada di level 180 ditunjukkan oleh label harga di sumbu kanan. Posisi ini menunjukkan bahwa saham sedang mengalami koreksi wajar atau pullback dari puncak tertinggi, namun masih terjaga dalam tren penguatan jangka menengah selama mampu bertahan di atas level 180 sampai ke 170. Next. Di sini ada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, ANTM. Berdasarkan gambar menunjukkan pola siklus pasar yang begitu beragam. Pada awal periode pengamatan, yaitu di bulan Maret hingga April 2025, saham ini berada dalam fase akumulasi atau dasar base. Harga bergerak cenderung datar atau sideways dengan volatilitas rendah di rentang harga 1.400 sampai ke 1.600. Periode ini menandakan minat pasar yang belum terlalu tinggi atau adanya pengumpulan aset oleh investor besar sebelum tren kenaikan dimulai. Next. Memasuki bulan 2025 menjadi perubahan tren yang sangat signifikan berupa breakout dari fase akumulasi tersebut. Saham Antam memulai rally bullish tren naik gelombang pertama yang sangat agresif, di mana harga melonjak drastis berada di level 2.000 dan terus mendaki hingga menembus level 3.000 pada pertengahan tahun. Setelah lonjakan ini pada bulan Juli hingga Agustus, pasar mengalami fase konsolidasi atau istirahat sejenak. Pada tahap ini, harga bergerak fluktuatif atau naik turun dalam rentang lebar antara 2.800 hingga ke 3.400, membentuk pola
pertahanan harga sebelum melanjutkan kenaikan. Momentum kenaikan kembali terjadi pada bulan September yang mendorong harga menuju puncak. Sesuai dengan keterangan teks pada gambar, saham ini mencapai level resistensi tertinggi all-time high tahunan pada bulan Oktober 2025. Secara visual, puncak harga ini berada di kisaran 3.600 hingga mendekati 3.800. Di titik ini, tekanan beli mulai melemah dan pasar mencapai titik jenuh overbought yang memicu aksi ambil untung profit taking masif dari para pelaku pasar. Pasca puncak di bulan Oktober, tren berbalik menjadi brisk atau turun. Sepanjang bulan November 2025, grafik membentuk serangkaian pola lower high yang mengkonfirmasikan adanya tekanan jual distribusi. Saat ini, pertanggal 2025, sesuai garis putus-putus vertikal, harga berada di level 2.970. Level ini merupakan area support krusial. Secara teknikal, ini adalah area pertahanan terakhir bagi tren jangka menengah. Jika harga mampu bertahan di atas 2.970, ada potensi pemulihan atau rebound, namun jika ditembus ke bawah, harga berisiko jatuh lebih dalam menuju area support berikut di kisaran 2.600. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika yang telah menyampaikan materinya pada presentasi kali ini. Untuk sesi penyampaian materi telah selesai, maka dilanjutkan yaitu terkait kesimpulan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan harga komoditas batu bara dan nikel serta dinamika makroekonomi Indonesia meliputi nilai tukar rupiah, inflasi, dan suku bunga yang memiliki dampak asimetris terhadap kinerja perusahaan. Secara fundamental, terjadi polarisasi kinerja yang sangat tajam di antara objek penelitian. PT Adaro Energi Tbk atau ADRO dan PT Aneka Tambak Tbk atau ANTM terbukti memiliki fondasi keuangan yang sangat kuat, tercermin dari pertumbuhan laba per saham atau EPS yang konsisten, struktur permodalan yang sehat dengan rasio utang dalam kurung DER sangat rendah, serta tingkat pengembalian ekuitas atau ROI yang tinggi, khususnya pada ANTM. Sebaliknya, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP dan PT Sarana Sentra Baja Tama Tbk Baja berada dalam kondisi tekanan finansial atau financial distress yang serius, ditandai dengan kerugian bersih, valuasi negatif, dan beban utang yang melampaui ekuitas, sehingga sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi secara konsisten untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bentuk penanggulangan, baik bagi perusahaan atau investor agar tetap stabil dan terjaga keberlanjutannya. Baik, kami menyadari bahwa pembahasan yang telah kami sampaikan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kami sangat menerima kritik dan saran, dan semoga dengan adanya pemaparan ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bentar dulu. Stop sharing.